Dalam evaporator tipe batch fan, bahan pangan kita panaskan dalam bejana berjaket uap, seperti dalam foto berikut. Steam dialirkan lewat saluran ini masuk ke dalam jaket yang menyelubungi bejana. Atau dalam model lain bisa juga bahan pangan dipanaskan dalam bejana yang berisi coil, tempat steam mengalir. Nah, steam yang panasnya sudah terlepas akan mengalami pengembunan, baik di dalam jaket maupun di dalam coil tadi. Panasnya lalu akan berpindah menuju bahan pangan cair yang kita proses. Biasanya, saluran uap vapor bejana dibuat terbuka ke atmosfer bebas. Namun, bisa juga saluran tersebut dihubungkan ke sebuah ruang vakum, seperti tertampil dalam animasi berikut. Pemvakuman digunakan agar cairan bisa mendidih, meskipun pada suhu di bawah titik didihnya. Hal ini memungkinkan produk yang peka terhadap panas tetap dapat diproses. Di sini terlihat, setelah steam terkondensasi di bagian selubung jaket, steam keluar dalam wujud kondensat, sedangkan produk pangan pekat atau disebut konsentrat akan dikeluarkan jika telah mencapai nilai konsentrasi yang ditargetkan. Ngomong-ngomong, kalau kita perhatikan di sini, luas perpindahan panasnya cukup kecil ya. Pemanasan produk juga masih terjadi secara konveksi alami, yang berarti waktu tinggal, resident time, yaitu waktu yang dihabiskan bahan di dalam bejana akan agak lama. Sehingga kapasitas pemrosesan dalam jenis evaporator ini juga rendah. Untuk meningkatkan laju perpindahan panas, terkadang dalam bejana ini ikut disematkan pedal pengagitasi, atau bisa juga koil tempat steam mengalir dibuat berputar atau berotasi. Berikutnya, evaporator sirkulasi alami. Evaporator jenis ini terdiri dari tabung perpipaan vertikal pendek dengan panjang hanya berkisar 1-2 meter dan diameternya 5-10 cm. Tabung-tabung vertikal pendek ini ditempatkan di dalam selongsong steam yang secara satu kesatuan disebut kalandria. Produk pangan akan memanas di dalam tabung perpipaan. Nah, karena ada perbedaan densitas, produk yang dipanaskan akan otomatis naik ke atas. Steam tentu saja terkondensasi di bagian luar tabung perpipaan atau tidak tercampur dengan produk pangan, akan meninggalkan evaporator dalam wujud kondensat. Cairan panas setelah naik sampai ke atas, kemudian turun kembali ke bagian dasar evaporator, baik melalui chamber separator secara terpisah, seperti dalam animasi berikut, atau bisa juga melalui pipa anular yang berada di tengah tabung-tabung perpipaan. Umumnya, kecepatan kenaikan produk dalam tabung perpipaan adalah 1 meter per detik. Cairan konsentrat akan bersirkulasi berulang kali sehingga akan lebih sering mengenai permukaan pemanas. Evaporator jenis ini cocok untuk cairan dengan viskositas rendah seperti larutan gula. Selanjutnya, evaporator sirkulasi paksa. Dalam evaporator jenis ini, kecepatan umpan bahan cair yang mengalir melalui tabung perpipaan dibuat setinggi mungkin. Seperti dalam animasi berikut. Liquor head, semacam corong hidrostatik, dipasang di atas tabung untuk mencegah pendidihan terjadi di dalam tabung. Di dalam separator, bagian sisi kanan animasi, tekanan akan sedikit lebih rendah dari tabung pemanas. Hal ini menyebabkan cairan dari tabung tertarik keluar. Ketika memasuki separator, bahan cair mengalami flash menjadi vapor. Apa itu flash? Flash terjadi ketika cairan pada tekanan yang lebih tinggi dibiarkan mengalir ke ruangan yang bertekanan lebih rendah, sehingga seketika cairan berubah menjadi uap vapor. Di sini, sebuah pompa digunakan untuk mencapai tingkat sirkulasi yang tinggi. Kecepatan cairan di dalam tabung biasanya 2 hingga 6 meter per detik. Oleh karena itu, waktu tinggal
atau resident time, umpan dalam tabung menjadi cukup singkat, hanya 1 hingga 3 detik saja.